Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana Latifatul Fajri, NIM 17106100049. Di sini saya akan menerangkan materi tentang bentuk aljabar dari kelas 7 semester 1. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif, yang mana metode pembelajaran kooperatif ini merupakan pembelajaran yang menempatkan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil yang dengan tingkat kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang yang berbeda untuk menyelesaikan suatu tugas atau memahami materi dengan cara bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sudah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar. Ada yang tahu bentuk aljabar itu apa? Adakah yang sudah belajar? Belum ada yang belajar ya. Jadi bentuk aljabar itu terdiri atas bilangan dan variabel serta kombinasi antar keduanya melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Dalam bentuk aljabar ini mempunyai beberapa unsur. Yang kedua, unsur. Unsur-unsur dari bentuk aljabar itu yang pertama adalah variabel. Variabel merupakan nilai yang belum diketahui. Misalkan ibu punya contoh 10x plus 8y. Nah, dari bentuk aljabar ini variabelnya adalah x sama y. Unsur yang kedua itu adalah koefisien. Koefisien itu angka yang ada di depan variabel itu. Misalkan dari contoh sebelumnya itu 10x plus 8y. Karena x dan y ini merupakan variabel, jadi 10 dan 8 ini merupakan koefisiennya. Yang ketiga adalah konstanta. Konstanta merupakan nilai yang tidak memiliki variabel dalam bentuk aljabar. Misalkan 10x plus 8y plus 3. Nah, karena 3 ini yang tidak mempunyai variabel, jadi 3 ini merupakan konstanta. Yang keempat, suku. Suku itu merupakan banyaknya dari bentuk aljabar itu. Misalkan ibu punya contoh 10x plus 8y. Ini yang dipisahkan sama tanda penjumlahan ini. Berarti sukunya ini mempunyai dua suku, yaitu 10x sama 8y. Itu bentuk aljabar ini memiliki dua suku. Selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Dari bentuk aljabar ini kan ada bentuk, misalnya ibu punya contoh 10x plus 8x sama dengan, ini dari bentuk aljabar ini bisa disederhanakan karena sama-sama memiliki variabel yang sama, yaitu variabel x. Kan variabelnya sama, jadi bisa disederhanakan. Kita bisa tulis 10 plus 8 dikurung x.
Nah, dari sini kan bisa dijumlahkan 10 ditambah 8 itu sama dengan 18 dan variabelnya tetap X seperti ini. Misal contoh yang kedua ya, misalkan ibu punya contoh 3Y plus 5X plus 4Y. Nah, ini bisa disederhanakan, yang variabelnya sama-sama memiliki variabel yang sama bisa disederhanakan. Ini ada variabel sama-sama memiliki variabel Y. Jadi, kita bisa tulis 3 plus 4 Y ya. Ini karena yang memiliki variabel X hanya 5X, jadi kita tulis 5X ini. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7Y plus 5X. Seperti itu. Selanjutnya itu operasi bentuk aljabar. Sebelum masuk ke operasi hitung pada bentuk aljabar, kita harus memahami sifat operasi hitung bilangan terlebih dahulu. Yang pertama itu sifat komutatif. Pada sifat komutatif ini kita bisa, kalau penjumlahan itu misal A plus B sama dengan bisa ditulis B plus A. Juga A kali B sama dengan B dikali A. Yang kedua sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini misalkan A plus B plus C bisa diubah ke A plus B plus C seperti ini. Dan kalau perkalian kita juga bisa A kali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Kita bisa menghitung seperti ini juga. Yang ketiga itu sifat distributif. Sifat distributif ini adalah A kali B plus C. Cara menghitungnya itu A dikali B dan A dikali C. A dikali B ditambah A dikali C. Seperti itu. Yang pertama operasi hitung bentuk aljabar yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan ini kita menggunakan hukum distributif yang tadi Ibu terangkan tadi ya. Dalam penjumlahan dan pengurangan ini dapat dioperasikan jika variabelnya itu memiliki variabel yang sama. Misalkan Ibu punya contoh 7A plus 3A itu sama dengan karena memiliki variabel A yang sama dan pangkatnya juga sama-sama 1, pangkatnya sama 1, maka dapat dioperasikan seperti ini sama dengan 10A. Nah, misalkan lagi 2B kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan ini memiliki variabel yang sama dan juga pangkat yang sama. Ini bisa dioperasikan 2 plus 1 B kuadrat sama dengan 3B kuadrat seperti itu. Nah, kalau pengurangan gimana? Nah, kalau pengurangan itu 4S dikurangi 2S sama dengan, nah ini variabelnya kan sama, konsepnya sama seperti penjumlahan tadi, jadi bisa dioperasikan 4 dikurangi 2, nah, sama dengan 2S itu. Yang kedua adalah perkalian.
Dalam perkalian ini memiliki tiga sifat. Yang pertama itu perkalian satu suku dengan satu suku. Satu suku dengan satu suku. Nah, kalau perkalian ini tidak harus variabelnya sama ya. Kalau perkalian ini variabelnya berbeda, tetap bisa dikalikan. Misalkan ibu punya contoh 6R dikali 2I sama dengan ini kan variabelnya berbeda dan sukunya sama-sama memiliki satu suku. Jadi kita tinggal kalikan saja 6. Kita tinggal kalikan saja itu 12R seperti itu. Yang kedua itu satu suku dengan lebih dari satu suku. Yang kedua ini dikalikan satu suku dengan bentuk aljabar yang lebih dari satu suku. Misalkan 5A dikali dengan lebih dari satu suku 3A plus 6. Misalkan kita menggunakan sifat asosiatif. Ini dikali 5A dikali 3A dan 5A dikali 6. 5A dikali 3A ditambah 5A dikali 6. Jadi 15A kuadrat ditambah 30A. Seperti itu. Yang ketiga, perkalian antar banyak suku. Yang ketiga itu antar banyak suku. Misalkan ibu punya 2J ditambah 4 dikali 5I ditambah 3. Kita bisa mengoperasikan seperti ini. 2J ini dikali 5I, 2J dikali 3, 4 dikali 5I, 4 dikali 3. Seperti itu. Jadi 2J dikali 5I ditambah 2J dikali 3 ditambah 4 dikali 5I ditambah 4 dikali 3. Jadi 10JI ditambah 6J ditambah 20I ditambah 12. Seperti itu ya. Yang ketiga merupakan pembagian. Dari pembagian ini kita bisa membagi variabel yang sama dan memiliki pangkat. Walaupun memiliki pangkat yang berbeda, tetap bisa dibagi. Misalkan ibu punya X kuadrat dibagi dengan 2X. Maka kita dapat tuliskan seperti X kuadrat dibagi 2X. Dari X kuadrat ini kita bisa sederhanakan, kan X
dikali X per 2X. Kita bisa coret X-nya 1. Jadi bisa disederhanakan X per 2. Seperti itu. Kalau misalnya kita punya AB kuadrat dibagi A kuadrat kali B, maka dapat disederhanakan A B kuadrat dibagi A kuadrat B. Seperti yang di atasnya tadi, A dikali B dikali B, A dikali A dikali B. Kita dapat mencoret yang sama. Ini ya, jadi B per A. Waktunya kita ice breaking dulu ya, anak-anak. Ibu punya, misalkan gini ya ice breakingnya ya. Kalau pagi itu tepuknya 1 kali, kalau siang tepuknya itu 2 kali, kalau sore tepuknya 3 kali, kalau malam karena waktunya tidur jadi kita tepuknya setengah. Seperti itu. Dipraktekkan ya. Pagi, sore, malam. Yang ketiga adalah memahami cara penyelesaian pecahan bentuk aljabar. Dalam pecahan bentuk aljabar ini, seperti bentuk aljabar tadi, kita memiliki operasi hitungnya. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan ini kita harus seperti pecahan pada umumnya ya, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Kita punya bentuk A per C plus minus B per D. Kita caranya itu dengan menyamakan penyebutnya ini, kan dengan mengalihkan A kali D plus minus B dikali C per C dikali D. Seperti itu ya. Yang kedua itu perkalian. Dalam perkalian pecahan bentuk aljabar ini, seperti perkalian yang sebelumnya itu, variabelnya yang berbeda bisa dioperasikan. Misalkan A per C dikali B per D. Kita tidak perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kita langsung kalikan saja. A kali B per C kali D sama dengan AB per CD. Seperti itu. Tiga itu pemangkatan. Dalam pemangkatan pecahan bentuk aljabar ini, kita misalkan punya A per B dipangkatkan dengan N. Kita pangkatnya ini dari penyebut dan pembilangnya itu sama-sama dipangkatkan. A pangkat N, D pangkat N, seperti itu. Di sini memiliki beberapa soal untuk dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya di sini kan ada 35 siswa, jadi dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu memiliki 7 siswa. Dihitung dari sini ya, dihitung dari 1 sampai 5, ya seterusnya. Ini sudah selesai diskusinya. Silahkan ada yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, silahkan. Oh ya, benar ya, seperti itu ya tadi. Ibu rasa cukup hari ini ya. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.